Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Alah, langsung batuk anjing. Oke, jumpa lagi dengan aku Ana. Di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ya. Udah memasuki bulan baru ya, tanggal 1 Oktober 2020, Cileh. Gak kerasa lagi udah mau masuk tahun 2021, tahun baru ya. Kurang berapa bulan lagi ya, Oktober, November, Desember, 30, ya kurang lebih 90 harian lagi lah ya. Aduh, dan aku tuh males banget karena semakin tua umur aku ya. Tahun depan udah 30 tahun aja nih. Aduh. Ya, yang pertama kali aku mau ngucapin mohon maaf sekali kalau sekarang podcast Ana Olive udah nggak ada channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya udah hilang ya, entah kemana gitu ya. Udah nggak aku terusin lagi. Jadi yang udah support di channel YouTube Ana Olive, terima kasih banyak. Yang udah subscribe juga terima kasih. Tanpa dukungan kalian juga aku gak bisa semaju kayak gitu. Subscriberku banyak ya, lumayan lah 3.000 subscriber. Bagiku tuh udah banyak banget gitu ya. Sedih sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, karena ada sesuatu hal yang membuat aku harus melepaskan channel YouTubeku ya. Tapi channel YouTubeku nanti dipegang sama temanku yang kebetulan dia bikin sketsa horor. So jangan lupa pantengin aja ya. Nanti nggak tahu nama channelnya apa, berubah apa, tetap aja di link aku. Cuma nanti nama channelnya berubah ya. Sedih banget. Oke. Kemarin itu aku mau sedikit cerita nih ya. Kemarin ini lucu banget deh. Ini nggak tahu ya lucu apa serem, aku juga nggak tahu. Jadi kemarin itu ada temen aku cewek. Dia tuh suka banget dengan horor gitu ya. Tapi katanya dia itu gampang banget kerasukan gitu kan. Nah, dia tuh pengen banget gitu loh ke tempat angker gitu. Pokoknya bukan nantang ya sebenarnya sih. Ya kayak maksa banget pengen ke situ gitu loh, pengen tahu gitu kan, ke lokasi yang udah pernah aku explore gitu ya. Ya udahlah aku ajak kemarin itu. Ya maghrib lah, sekitar maghrib gitu ya. Aku ajak dong ke salah satu rumah yang pernah aku explore, yaitu rumah bekas pembantaian yang ada di Ngagel, yang di channel YouTubeku itu banyak banget viewersnya. Ya aku ajak ke situ dong. Nih, jadi ceritanya kita berempat, tiga cewek, satu cowok. Cowok ini temennya dia gitu kan, yang bisa nge-backing lah, maksudnya bisa nge-backup gitu ya, nge-backup dia. Nah, kita masuk nih bertiga. Temanku yang satunya ini nggak berani, dia nunggu di depan gitu, nungguin motor kita gitu kan. Ya udah kita masuk dong. Itu masih sore, jam 6:30 lah kalau nggak salah gitu ya. Masuk, jebret, dah di sana itu dia takut. Nah aku paling depan sendiri, nggak tahu ya kenapa ya, urat takutku udah putus kali ya kalau masalah setan. Tapi kalau masalah orang tua mah takut banget, apalagi digebukin. Jadi dia masuk, aku masuk paling depan, aku bukain pintu depan. Kalau kalian pernah lihat di videoku tuh, depan itu ada pintu. Nah aku buka itu, jebret,
lokasinya gelap, kita juga nggak bawa senter. Waktu itu penerangan pakai senter HP ya, flash HP. Nah pas dia mau masuk itu dia langsung ketakutan, enggak mau. Terus dia nunjuk kuntilanak gitu kan. Udah ya udahlah, kita daripada kita nggak pengen terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan, ya udah kita balik. Terus kita makan dulu. Setelah makan kita balik ke kosannya teman aku. Nah pas di kosnya temanku ini nggak lama kemudian gelagatnya itu aneh coy. Gelagatnya aneh, sambil pegang-pegang telinga gitu kan. Tangan kirinya tuh pegang telinga kanan gitu, tangan kanan gitu kan. Kok tangan kanan, pegang telinga sebelah kanan tangan kirinya itu. Terus tangannya itu kayak apa ya, menggenggam tapi kuat banget sampai jari-jarinya tuh biru gitu kan, sampai biru banget gitulah. Nggak taunya dia kerasukan coy, kesurupan. Dan kesurupannya itu adalah kuntilanak yang ditunjuk-tunjuk sama dia tadi. Anjim lah. Dan dia itu katanya nggak suka kehadiran kita gitu. Anjir lah. Baru kali ini coy aku ngelihat orang kesurupan. Maksudnya dalam arti selama aku bolak-balik ke lokasi tersebut, aku tuh bolak-balik loh ke lokasi itu. Ada sekitar 5 atau 6 kali ya. Aku 3 kali explore sendiri, 3 kalinya itu nemenin temen. 3 kali explore sendiri, 5 kali lah. 3 kali explore sendiri, 2 kali nemenin temen gitu kan. Yang terakhir sama yang terakhir gitu kan. Dan baru kali ini aku nemuin orang yang kesurupan ke lokasi yang pernah aku datangin. Padahal aku masuk ke lokasi itu sendirian pun di malam hari yang jauh lebih malam, sekitar jam 11, jam 12 juga gak ada kejadian apa-apa tuh. Gitu ya, apa mungkin setan gak mau merasuk ke dalam tubuhku, aku juga gak ngerti, jijik kali ya. Anjim lah, gila. Ya itulah pengalaman terkocak atau mungkin terserem juga gak tahu ya. Oke, langsung aja kita bacakan cerita pertama. Manjai, cerita pertama ini. Cerita pertama datang dari Evi Nalsha. Ya, Evi Nalsha. Dan judulnya adalah Pengalaman Menegangkan di Rumah Sakit Jakarta. Aduh, maaf ya batuk. Halo Kak Ana, ini pengalaman pribadiku yang tidak bisa aku lupakan sampai sekarang. Aku harap Kak Ana tertarik dengan ceritaku. Siang itu aku bersama keluargaku menjenguk saudara yang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah agak lama berbincang dengan pasien, yaitu saudaraku di rumah sakit itu, kami berniat melaksanakan ibadah syalat. Kami bergantian. Awalnya anakku yang pertama dengan adik iparku pergi ke musola terdekat. Setelah mereka selesai, aku dan anakku yang kedua pergi ke musola. Karena kami tidak tahu tempatnya, maka kami bertanya pada petugas yang berjaga. Mereka mengarahkan arah musola yang dengan telunjuknya, di sebelah kanan mereka. Setelah itu turun ke lantai 2. Karena kamar saudaraku berada di lantai 3. Kami bergegas mengikuti petunjuk dan masuk ke lift menuju lantai 2. Mereka bilang pasti di lantai 2 itu akan terlihat musola. Sesampai di lantai 2, kami tidak melihat ada musola. Bahkan kami tidak melihat ada seorang pun di sana. Suasananya gelap tanpa ada penerangan. Hanya bias cahaya dari kamar-kamar yang ada di lorong itu. Kami mencari-cari, mungkin ada petugas yang bisa memberi petunjuk. Tapi tetap tidak kami temui. Kemudian tiba-tiba di ujung lorong kami melihat petugas. Seorang lelaki bertubuh sedang dengan pandangan mata kosong. Dengan ragu kami mendekat dan bertanya padanya.
Dia mengatakan di lantai ini tidak ada musola, tapi adanya di gedung lain yang bersebelahan dengan gedung ini. Kami bergegas pergi setelah mengucapkan terima kasih. Kami keluar menyusuri lorong itu. Dari pintu kaca, kami melihat arah luar ada ibu-ibu yang sedang menuruni anak tangga. Tetapi begitu kami keluar, di sana tidak ada tangga. Tidak ada orang-orang yang tadi kami lihat. Bentar, gimana Min lah? Oh ya, paham. Jadi si mbaknya ini menyusuri lorong. Terus dia tuh ngelihat dari pintu kaca, dia tuh ngelihat ke arah luar, ada ibu-ibu yang sedang menurunin anak tangga. Tetapi begitu mereka udah keluar dari pintu kaca tersebut, ya melewati pintu kaca tersebut, di sana itu nggak ada tangga dan nggak ada orang-orang yang dia lihat tadi. Aneh ini ya. Oke, lanjut. Anakku sempat merekam video suasana di lorong, serta keberadaan ibu-ibu tadi yang menuruni anak tangga. Dan kami berdua langsung mengecek apa yang ada di video itu. Pada kenyataan berbanding terbalik. Bulu kuduk kami berdiri. Ketegangan terjadi. Kami berlari secepat mungkin. Sesampai di luar, kami mencari seseorang yang bisa membantu kami dan syukurlah ada orang yang memberi petunjuk kalau musola berada tidak jauh dari kami. Bergegas kami ke musola dan berdoa untuk meminta perlindungan pada Tuhan dari segala jenis syaiton yang terkutuk. Alhamdulillah akhirnya kami bisa kembali ke kamar di mana saudaraku dirawat. Sesampai di ruang itu, anakku bertanya, haruskah video tadi disimpan atau dibuang saja? Aku jawab dengan cepat, buang! Karena aku khawatir ada kelanjutannya apabila masih menyimpan video itu. Semoga tidak akan terulang lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ceritaku, kusudahi sampai di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Evi ya. Aduh, sayang banget kalau ada videonya, itu seru banget. Pasti aku posting di Instagram aku ya, di feed Instagram. Itu keren banget, bakal keren banget. Aduh, aku pengen tahu sebenarnya kejanggalannya, yaitu ya pada saat si anaknya ini ngevideo, anjir lah nyamuk. Si anaknya ini ngevideo, di video itu kelihatan ada ibu-ibu yang sedang menurunin tangga. Tapi kenyataannya pas dia keluar dari lokasi tersebut, maksudnya keluar dari pandangan pertamanya itu, si Mbak Evi sama anaknya ini gak ngeliat ada anak tangga sama ibu-ibu. Berarti Mbak Evi ini udah disesatkan sama setan. Dan dia itu disesatkannya itu berapa kali anjim? 2 kali ya. Dia nanya sama orang di sekitar rumah sakit, yang bisa dibilang katanya petugas rumah sakit itu 2 kali. Dan 2 kalinya ini, kedua-duanya ini menyesatkan Mbak Evi gitu loh. Sehingga dia tuh tidak bisa menemukan tempat yang dituju, yaitu musola ataupun jalan keluarnya. Kayak gitu kan. Dia disesatkan 2 orang dan dia menemukan 3 sosok misterius gitu. Yang pertama petugas pertama yang menyesatkan dia, yang mengarahkan kalau musolanya itu berada di sebelah kanan dan menuruni satu lantai, yaitu menuju lantai 2. Dan setelah mereka cari, ternyata nggak ada yang ditunjuk itu. Akhirnya dia ketemu petugas lagi yang pandangannya kosong, yang jelas-jelas itu mungkin bukan manusia, dan dia menyesatkan lagi kalau ternyata lokasi musolanya itu berada di luar gedung, di gedung lain. Pas dia menuju ke gedung lain, dia ketemu sama ibu-ibu yang menurun anak tangga. Tetapi pas itu dia ngelihatnya di ruangan berbeda gitu ya.
dengan dibatasi pintu kaca, dan setelah dia keluar dari pintu tersebut, dia tidak menemukan adanya anak tangga maupun ibu-ibu tadi. Dan pada saat dia ketemu yang manusia sebenarnya, orang, akhirnya dia ditemukan sama musola. Anjim lah, serem. Emang serem sih, kalau rumah sakit itu serem banget gitu loh, serem banget. Di Surabaya itu rumah sakit yang paling ekstrim itu yaitu RSUD Dr. Sutomo. Itu banyak banget cerita-cerita horor di sana, apalagi banyak banget sekarang gedung-gedung baru gitu ya. Dan rumornya dulu ada suster gepeng, nggak salah. Iya, suster gepeng atau suster ngesot ya. Susternya gepeng. Soalnya beda cerita nih suster gepeng sama suster ngesot. Kalau suster gepeng itu badannya dia kegancet pintu lift. Kalau suster ngesot, kakinya dia yang patah gara-gara kena pintu lift. Itu sayang banget. Kalau ada videonya, keren ini Mbak Evi, keren banget Mbak Evi. Aduh, Mbak Evi ada cerita lagi nggak? Ditunggu nih ceritanya berikutnya ya. Ini keren nih, rumah sakit di Jakarta. Apa ya yang serem itu ya, rumah sakit di Jakarta? Oke, lanjut kita ke cerita kedua. Cerita kedua dari mana ini ya? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu dan selamat malam Kak Ana. Iya. Kali ini saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri saat mendaki Gunung Merapi bersama almarhum kawan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Judulnya Pendakian Gaib Gunung Merapi. Perkenalkan, aku Mandagi, dipanggil Gus, panggilan akrabnya. Oke, aku panggil Gus aja ya. Mandagi kayak kurang, kayak bukan kurang tapi susah. Susah pengucapannya. Kami adalah kawan lama yang kebetulan memiliki satu hobi, yaitu mendaki gunung. Aku sangat sering mendaki bersama Ilham sejak tahun sekitar 2016 sampai 2017. Hingga waktu itu aku lupa bulan berapa, yang jelasnya saat itu tepat 7 hari setelah aku dan Ilham turun dari Gunung Merapi, Jawa Tengah, dan aku kehilangan Ilham untuk selama-lamanya. Sedih deh ini, cerita sedih nih. Saat itu aku dan pihak keluarga Ilham sangat yakin bahwa kematian Ilham ada hubungannya dengan makhluk halus. Karena usut punya usut, Ilham adalah salah satu dari 5 saudara laki-laki yang seharusnya wajib diruat. Diruat itu apa ya? Nggak ngerti deh. Hal itu dikuatkan dengan penuturan ceritaku tentang apa saja yang sebenarnya terjadi selama aku dan Ilham berada di Gunung Merapi saat itu. Anjim, ini panjang ceritanya. Oke, kita bacakan ya. Sabar. Pengalaman itu tentu saja tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Karena selain merenggut nyawa temanku, pendakian saat itu juga sangat dipenuhi dengan kejadian yang tidak masuk akal. Hari itu, aku dan Ilham berencana melakukan pendakian ke Gunung Merapi, Jawa Tengah. Karena kami berasal dari Jawa Timur, kami memulai perjalanan kami dengan menggunakan angkutan umum. Setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya pagi itu kami berdua berangkat menuju salah satu terminal. Sesampainya di terminal dan menunggu beberapa lama, akhirnya bus yang kami tunggu pun tiba dengan penuh semangat. Saat itu kami langsung melangkahkan kaki ke dalam bus. Karena memang pendakian ini sudah kami rencanakan dari jauh-jauh hari, jadi tidak heran jika saat itu perasaan kami benar-benar sangat bahagia. Selama perjalanan, waktu kuhabiskan dengan beristirahat, karena aku tahu
bahwa perjalanan ini akan sangat panjang dan melelahkan. Hingga akhirnya saat itu kami sampai di base camp Merapi pada malam hari. Malam itu suasana base camp cukup ramai karena seingatku malam itu adalah malam minggu. Memang sesuai rencana awal, kami akan melakukan pendakian ini dengan cara bergabung dengan pendaki lain. Karena selain ini adalah pendakian pertama kami di gunung ini. Sepertinya terlalu berbahaya jika kami mendaki cuma berdua. Ditambah ini sudah malam, pikirku. Makan di mana, Gus? Kita belum makan malam loh. Mending makan dulu, baru naik, tanya Ilham tiba-tiba. Nanti saja deh Ham, usulku. Mending kita jalan dulu gimana? Nanti kita berhenti di pinggir jalan. Sambil nunggu pendaki lain lewat, kita bisa masak mie instan. Nanti kalau kita udah gabung pendaki lain, terus kita ngajak berhenti buat makan malam kan gak enak Gus. Kita belum terlalu kenal juga loh sama mereka, terang Ilham. Bener juga lu, ya udah, ayo jalan wes pelan-pelan. Nanti kalau ada tempat yang cocok, kita berhenti sambil nunggu yang lain, jawabku. Akhirnya kami pun memulai pendakian. Sekitar berjalan kurang lebih 30 menit dari base camp, kami menemukan tempat yang kami rasa cocok untuk beristirahat. Kami pun saat itu langsung menyalakan kompor dan memulai memasak mie instan untuk mengisi perut kami sebelum memulai pendakian ini. Selama kami beristirahat, banyak sekali pendaki yang lewat di depan kami. Karena saat itu kami memang tepat berada di pinggir jalan dengan suasana cukup ramai pendaki yang berlalu lalang. Aduh, batuk. Monggo mas. Sesekali terdengar sapaan pendaki lain di sela-sela kami yang sedang asik menikmati mie instan. Kami pun membalas sapaan mereka dengan senyuman hingga kata-kata penyemangat. Setelah selesai makan malam, kami tetap di tempat ini sambil menunggu pendaki lain. Dan tidak beberapa lama kemudian, akhirnya ada rombongan pendaki lain yang hendak naik. Itu terlihat dari sorot headlamp di kepala mereka yang sesekali menyorot ke arah kami. Itu ada pendaki Ham. Yuk, gabung aja deh. Kita naik sekarang, ajakku. Jangan yang rombongan ini Gus. Mereka kelihatannya kurang bersahabat. Dengar deh, mereka kalau jalan sambil bercanda. Kencang banget suaranya, ucap Ilham. Lu tahu dari mana? Enak dong kalau sambil bercanda. Nanti perjalanan jadi gak berasa, jawabku. Aku gak mau gabung rombongan yang ini pokoknya. Mereka cowok semua Gus. Males gak ada ceweknya. Monoton, keluh Ilham. Lu tahu dari mana? Kita lihat wajahnya aja belum, protesku. Lihat aja bentar lagi, pasti gak ada ceweknya. Soalnya aku gak dengar suara cewek sama sekali, jawab Ilham. Ternyata prediksi Ilham tentang rombongan pendaki yang lewat itu benar. Mereka beranggotakan 8 orang yang berjenis kelamin laki-laki. Dan sesuai permintaan Ilham, kami pun kembali menunggu rombongan berikutnya. Dan sekitar pukul 10 malam, akhirnya kami melihat ada pendaki berikutnya. Ham, ini udah jam 10 malam. Apapun alasan lu, kita harus gabung rombongan ini. Mau ada ceweknya atau enggak, aku gak peduli. Daripada nanti kita naiknya kemalaman, ucapku. Ilham saat itu hanya diam dan mengangguk. Setelah beberapa saat, rombongan mereka pun sampai di depan kami. Dan saat itu kami langsung memberhentikan mereka
dan mencoba mengutarakan maksud kami bahwa kami akan ikut bergabung dalam perjalanan mereka. Singkat cerita, kami pun akhirnya berkenalan dan dipersilakan untuk ikut bergabung bersama mereka. Rombongan ini mengaku berasal dari Jawa Tengah. Mereka beranggotakan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Selama perjalanan, keadaan mulai berubah. Yang awalnya kami kira suasana akan cair dan menyenangkan, ternyata tidak. Mereka hanya diam dan seolah tidak menganggap kehadiran kami. Saat itu, aku dan Ilham sesekali saling bertatap muka sambil merasa keheranan dengan rombongan ini. Kenapa kok gak ada yang ngobrol ya, pikirku. Kami pun melanjutkan perjalanan. Karena aku dan Ilham tidak pernah sekalipun ke gunung ini, jadi saat itu aku berada di barisan belakang dengan hanya mengikuti kemanapun mereka berjalan. Setelah beberapa jam kemudian, aku mulai merasakan keanehan di dalam rombongan ini. Setiap aku menanyakan tentang jarak dan sebagainya, mereka hanya menjawab dengan senyuman lembut tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan akhirnya kecurigaanku pun terbukti. Ketika rombongan ini tiba-tiba seolah memasuki sebuah perkampungan kecil tepat di jalur pendakian yang kulalui. Saat itu aku sangat keheranan dan kembali aku menanyakan tentang kebenaran rute kepada rombongan ini. Mereka pun tetap diam dan tidak menghiraukan. Aku pun terus melanjutkan perjalanan sambil melihat kondisi perkampungan ini. Rumah-rumah di perkampungan ini berbentuk gubuk kecil yang berjumlah kurang lebih 15 gubuk dengan jarak yang lumayan berdekatan. Saat itu aku juga melihat ada beberapa orang tua seperti penduduk lokal perkampungan tersebut. Mereka hanya memakai celana pendek hitam dan ada sebagian yang membawa cangkul di pundaknya. Mereka seolah menatapi perjalanan kami dengan wajah yang penuh kesedihan. Aku pun melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang mulai tidak karuan. Selama beberapa lama, setelah aku meninggalkan area perkampungan tersebut, tiba-tiba aku berpapasan dengan seorang kakek-kakek yang sedang mencari kayu bakar. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku tahu bahwa kakek tersebut tidak memiliki mata dengan wajah yang sudah setengah hancur seperti habis mengalami kecelakaan. Anjing, lu masuk di kampung setan, mas. Dan rombongan yang lu bawa itu setan semuanya. Aduh. Saat itu aku langsung gemetar, ketakutan, dan langsung memutuskan untuk berhenti mengikuti rombongan ini. Karena aku sangat yakin jika aku dan Ilham saat itu sudah berpindah alam. Karena posisiku berada di baris yang di belakang dan tepat di depan Ilham, aku langsung berhenti mendadak tanpa sepengetahuan rombongan yang ada di depanku. Dan benar sesuai dugaan awalku, mereka tetap berjalan tanpa menghiraukan keberadaanku dan Ilham. Kita kayaknya tidak akan sampai puncak deh, Ham. Ayo turun sekarang, ajakku. Dan betapa terkejutnya aku waktu itu ketika aku menoleh ke belakang dan melihat keadaan Ilham. Saat itu aku melihat Ilham sudah seperti mayat hidup. Wajahnya putih pucat, bibirnya menghitam, dan badannya dingin sekali. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku langsung melepas jaketku dan kupakaikan di tubuhnya. Tasnya kubawakan dan aku langsung mengajaknya untuk kembali turun. Saat itu Ilham sudah tidak berbicara sama sekali dengan tatapannya yang kosong. Tidak beberapa lama kemudian, dalam perjalanan turun,
tiba-tiba kami berpapasan dengan orang berpakaian seperti prajurit pada masa kerajaan. Kurang lebih mereka berjumlah 7 orang dengan berpakaian serba merah dengan celana kain selutut lengkap dengan tombaknya. Mereka juga mengenakan seperti kain berwarna abu-abu yang melingkar di atas kepalanya. Anehnya, mereka seolah tidak melihat keberadaan kami. Mereka hanya diam dan terus berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Setelah keadaan kuanggap sudah aman, aku pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Saat perjalanan turun, aku hanya mengandalkan ingatanku dan berharap tidak tersesat. Saat itu aku sesekali melihat keadaan Ilham yang semakin memburuk. Dia sudah tidak mengeluarkan kata-kata lagi. Dia hanya diam sambil mengikutiku dari belakang. Aku pun saat itu berpikir, nanti kalau ketemu perkampungan yang tadi, aku akan berhenti untuk meminta bantuan. Dan setelah lama aku berjalan, aku tidak kunjung menemui perkampungan tersebut. Bahkan, aku menemukan bungkus rokokku yang kubuang saat aku hendak memasuki area perkampungan yang kulihat saat perjalanan berangkat tadi. Tapi saat itu benar-benar seolah seperti tidak pernah ada perkampungan di jalur ini. Anjing. Loh, Ham, ini kan bungkus rokok yang kubuang saat masuk area kampung kecil yang tadi. Ini kok sekarang tiba-tiba gak ada rumah-rumahnya? Tanya aku kaget. Ilham tidak mau menjawab. Dia hanya diam dengan tetap menundukkan kepalanya. Aku pun saat itu perlahan melanjutkan perjalanan dengan seluruh tubuh yang gemetar karena ketakutan. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah pohon besar yang seingatku aku tidak menemui pohon ini ketika aku naik. Hal itu membuat aku berpikir bahwa aku dan Ilham benar-benar sudah tersesat. Karena Ilham sudah mengaku tidak kuat berjalan lagi. Dan mengingat keadaan dia sudah mulai parah. Aku putuskan untuk mendirikan tenda di sini. Saat itu aku berpikir, lebih baik perjalanan kulanjutkan besok pagi saja agar lebih aman. Tenda pun berdiri dan aku langsung menyalakan kompor untuk segera membuat minuman agar tubuh Ilham lebih hangat. Malam itu waktu kuhabiskan dengan tetap berada di dalam tenda. Perasaanku sudah campur aduk tidak karuan. Bahkan saat itu aku sudah tidak memikirkan puncak lagi. Dan setelah beberapa lama di dalam tenda, aku tiba-tiba mendengar suara orang nembang mocopat. Ya bisa di search di YouTube ya kak. Mungkin yang paham tembang ini kayak gimana alunannya. Oke, aku tahu. Pasti akan mengerti betapa ketakutannya aku saat itu ketika tembang ini terdengar di tengah-tengah hutan. Suara tembang tersebut terdengar sangat jelas dan seolah bersumber dari samping tendaku. Ditambah, setelah aku melihat keadaan Ilham, dia sudah seperti orang yang meninggal. Wajahnya putih, pucat, sambil melongo dengan tetap membuka mata. Malam itu, suara tembang mocapat tersebut seolah-olah menjadi alunan kematian Ilham. Dan aku pun sudah tidak bisa lagi menahan tangis. Aku menangis terseduh-seduh sambil memeluk Ilham dan berteriak minta tolong. Saat itu aku sudah pasrah dan seolah aku sudah mengerti bahwa aku juga tidak mungkin bisa kembali pulang lagi. Jadi kuputuskan untuk memejamkan mata sambil tidak berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Dengan perasaan yang sangat sedih dan masih ketakutan,
aku tiba-tiba mengingat kembali semua kenangan-kenanganku selama hidup. Semua seolah diperlihatkan ulang oleh sang pencipta. Hal itu membuat rasa penyesalanku semakin dalam, karena banyak sekali hal-hal yang kusia-siakan ketika aku hidup, pikirku. Dan selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara Ilham memanggil namaku dengan lirih. "Ayo pulang, Gus," kata Ilham lirih. "Aku wis gak kuat, Ham. Aku gak eruh dalane." Maksudnya, aku sudah tidak kuat, Ham. Aku juga tidak tahu jalan pulang, kataku. "Ayo pelan-pelan, Gus. Aku tahu jalan pulang," paksa Ilham. Dengan sedikit harapan, akhirnya aku berdiri, bersiap untuk membongkar tenda dan membereskan barang-barangku. Saat itu, ketika aku membereskan barang-barangku, kurang lebih hanya 2 meter dari tempatku, kembali lagi aku melihat ada sesosok orang tua renta dengan tidak memakai baju. Sosok tersebut duduk dan diam di antara semak-semak sambil menangis lirih. Aku saat itu sangat gemetar dan mencoba terus bergegas membereskan barang-barangku. Setelah semuanya beres, aku pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba aku dihadang oleh beberapa sosok pocong. Anjing lah. Udah temennya di sakaratul maut, ketemu udah udah disasarin sosok makhluk goib, ketemu kakek gak ada matanya, wajahnya rusak, ketemu lagi kakek lagi, sekarang dihadang sama sosok pocong. Anjim lah, serem. Mbah Marijan ini. Sosok tersebut tepat berada di tengah rute kami, lengkap dengan balutan kain putih yang terlihat masih baru. Aku pun saat itu langsung lari tunggang langgang sambil berteriak minta tolong. Di tengah-tengah aku dan Ilham yang masih berlari, tiba-tiba aku mendengar suara ayam berkokok dengan sangat kencang. Seolah sumber suara ayam tersebut tidak jauh dari tempatku berada saat itu. "Ikuti suara itu, Gus," ucap Ilham tiba-tiba. "Itu sebelah kanan kita, Ham. Gak ada jalan, ini rumputnya tinggi banget," jawabku heran. Tiba-tiba, tanpa banyak bicara, Ilham langsung berbelok ke arah kananku dan mencari sumber suara ayam tersebut. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung mengikuti Ilham. Dan ternyata tidak lama kemudian, aku tiba-tiba sampai di kebun warga yang kemarin malam aku lewati dengan Ilham. Saat itu aku langsung melakukan sujud syukur dan segera untuk kembali pulang ke rumah. Dan anehnya lagi, setelah aku sampai di sekitar rumah warga, aku melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Saat itu aku sangat kebingungan sekali, mengingat aku kemarin saat membereskan tenda, suasana saat itu jelas masih gelap gulita, dan setelah itu aku belum lama berjalan, aku mendengar suara ayam dan tiba-tiba keluar sudah di ladang kok jadi sudah siang, pikirku. Intinya saat itu memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kami seolah keluar dari dimensi waktu yang berbeda. Dalam perjalanan pulang, keadaan Ilham sudah tampak membaik. Meskipun kini dia lebih banyak diam dan berbeda dari Ilham yang ku kenal. Hal itu tidak menjadi masalah karena aku pikir dia pasti masih syok dengan kejadian yang telah kami alami bersama. Sesampainya di rumah, aku langsung istirahat dan tidak menceritakan pengalaman ini kepada siapapun. Karena saat itu aku takut keluargaku jadi cemas dan sebagainya. Jadi aku memilih diam dan berusaha melupakannya. Hingga tepat 7 hari sepulang kami dari Merapi,
aku mendengar bahwa Ilham meninggal dunia secara tidak wajar. Dia meninggal dengan keadaan masih memakai sepatu dan baju yang dipakai saat mendaki gunung bersamaku. Dan betapa terkejutnya aku saat itu. Ternyata isi tas Ilham juga kabarnya masih utuh. Dan seolah dia benar-benar baru pulang dari gunung tersebut. Saat itu setelah kematian Ilham oleh pihak keluarga Ilham, aku langsung dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dan aku pun berkata sejujurnya, hingga aku saat itu menawarkan untuk melihat kembali ke base camp Gunung Merapi, bahwa aku benar-benar sudah turun 7 hari yang lalu bersama Ilham. Aku menceritakan semuanya dengan apa adanya, mulai dari keberangkatan kami, hingga aktivitas apa saja yang kami lakukan di gunung tersebut. Di tengah-tengah, aku masih menjelaskan salah satu dari keluarga Ilham tiba-tiba bernyanyi lirih tembang Mocapat sambil melenggak-lenggokkan lehernya. Saat itu aku sangat terkejut dan langsung teringat suara alunan itu. Suara itu persis seperti suara yang aku dengar di Merapi saat masih bersama Ilham. Akhir cerita, karena aku sudah dianggap tidak berkepentingan lagi, aku pun saat itu sudah disuruh keluar oleh kakak Ilham. Hal itu membuat aku tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya di dalam rumah Ilham waktu itu. Aku pun langsung kembali pulang dan sudah tidak pernah bertemu lagi dengan keluarga Ilham selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, beberapa bulan lalu, aku kembali bertemu dengan salah satu kakak Ilham ketika aku berkunjung ke sebuah tempat wisata yang berada di kota Dieng, Wonosobo. Dalam kesempatan itu, aku mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kakak Ilham menjawab bahwa salah satu penyebab kematian Ilham adalah belum terlaksananya upacara ruatan pada keluarga Ilham. Memang kami belum diruat, Gus, karena dalam keluarga kami 5 bersaudara laki-laki, termasuk Ilham. Tapi entahlah, Gus, Tuhan berkehendak lain. Memang kematian Ilham sudah takdir, tetapi karena belum diruat, kematian Ilham jadi tidak wajar. Kamu juga tahu kan kalau 5 bersaudara laki-laki, jika tidak diruat pasti yang satu bakal meninggal. Apalagi saat itu kalian pergi ke gunung. Pasti sejak awal Ilham sudah ditandai oleh makhluk halus, ucap kakak Ilham. Aku saat itu hanya diam dan merasa bersalah. Mungkin jika saat itu aku tidak ke gunung dengan Ilham, pasti saat ini dia masih hidup. Dan setelah kejadian itu, aku baru sadar jika aku punya kelebihan, yaitu sixth sense sampai sekarang. Perjalanan saya waktu ke Gunung Merapi, kuanggap pengalaman itu sebagai pembelajaran bahwa ada peribahasa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita harus bisa menghormati dan berperilaku sopan terhadap adat istiadat yang berada di sekitar kita dan juga alam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur bahasa yang kurang dan penulisannya juga acak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Salam rahayu Kak Ana, semoga Kak Ana sehat selalu, terus berkreasi dan bisa terus membuat podcast horor. Oh iya Kak Ana, saya mau tanya, aplikasi Randonautica di HP saya kok error dan gak bisa digunakan ya? Hehe. Sekali lagi terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing sampai belibet ya. Terima kasih ya Mas Gus buat ceritanya. Ini cerita serem sekaligus ada sedihnya juga ya, karena kita nggak bisa ngebayangin ya kita kehilangan salah satu teman sahabat kita, apalagi kehilangannya itu pada saat kejadiannya itu pada saat kita bersama dia gitu ya.
kita nggak bisa ngebayangin pada saat itu, karena aku beberapa kali kehilangan sahabat dan pasti rasanya itu hancur banget gitu lah. Emang ya serem banget nih kalau kita cerita tentang mendaki gunung itu. Aduh, sudahlah, banyak banget ceritanya, banyak banget pengalamannya, dan horornya itu pasti banyak banget, pasti ada horornya. Maka dari itu aku tuh paling gak seneng diajak ke gunung gitu loh. Ya karena faktor utama capek, karena aku gak ada pengalaman mendaki gunung. Yang kedua yaitu tadi, karena sering banget ngedenger atau ngelihat berita tentang ya cerita-cerita orang yang orang pendaki gunung yang meninggal atau segala macam gitu ya pada saat mendaki. Dari situlah aku juga ya jujur takut lah, nggak mau gitu, walaupun diajak juga nggak mau. Aku lebih seneng traveling maksudnya touring ke tempat wisata, ke pantai atau kemana. Aku lebih seneng kayak gitu, apalagi touringnya naik motor tuh lebih seneng banget itu. Kalau naik gunung angkat tangan saya coy, apalagi Gunung Merapi, karena emang Gunung Merapi itu serem banget ya. Rumah Pak Lekku kan, ayahku tuh kan orang Jogja ya, rumah Pak Lekku tuh ada di bawah kaki Gunung Merapi gitu. Dan pada saat itu, pada saat Gunung Merapi meletus pun rumah Pak Lekku tuh kena erupsi. Tapi pada saat gempa Jogja di tahun 2006 itu yang membuat aku kehilangan nenekku ya, karena gempa tersebut nenekku ketimpa reruntuhan rumah gitu deh. Ya, semoga amal ibadah temannya Mas Gus ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya, dilapangkan kuburannya, makamnya, terus ya pokoknya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitulah, yang terbaik aja. Oh ya, tentang aplikasi Rondonatika, bisa kok Mas. Ini errornya kenapa ya? Coba di-upgrade lagi, dihapus kemudian di-upgrade lagi, itu bisa. Aku pertama kali coba itu aplikasi langsung ditemuin di lokasi horor Puskesmas Terbengkalai, anjim lah. Dan ini aku mau nyoba lagi lah aplikasi untuk Rondonatika, tapi nggak aku bikin YouTube lah, aku nggak mau explore lagi, nanti aku takut nggak jadi nikah nanti guys. Nggak jadi nikah nanti aku kalau aku bikin YouTube lagi ya. Oke, terima kasih udah ada 2 cerita plus 1 cerita dari aku tentang pengalaman temen aku yang kesurupan kemarin gara-gara aku ajak di lokasi angker. Ada cerita dari Mbak Evi tentang pengalamannya diganggu makhluk halus, disesatin makhluk halus di rumah sakit di Jakarta. Dan ada lagi cerita dari Mas Gus tentang pengalamannya mendaki gunung, apa ini judulnya tadi, pendakian gaib Gunung Merapi. Tuh, memang kalau cerita gunung itu gak ada habisnya coy. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kisah horor kali ini di episode 51. Jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman kalian sendiri, teman, kakak, adik, saudara, ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, tetangga, dan lain-lain, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor berikutnya. Dan podcast kisah horor bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow ya. Ya, menuju 100.000 play, nanti pasti ada giveaway, oke? Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan. Pantengin terus podcast kisah horor dan selamat malam.